Wah. Gimana kabarnya semuanya, Bahaya Bunda sekalian? Udah sehat. Alhamdulillah, baik semua, sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai seminar kita pada malam hari ini, perkenalkan nama saya Maslan dari Santri Pondok IT. Saya asalnya dari, ada yang tahu? Dari Makassar. Ada yang dari Makassar di sini? Makassar, Sulawesi. Makassar, Sulawesi. Bukan dari luar negeri, Pak. Oke. Dari sini rata-rata dari mana aja, Pak, nih? Bapak Ibu sekalian, ada yang dari mana nih? Kalau Bapak Zainal Abidin, dari mana, Pak? Dari Cirebon. Cirebon. Kalau Mas Ahmad, dari mana nih, Mas Ahmad? Jawa Tengah, Boyolali. Nah, di Boyolali, oke. Insya Allah, kita akan melaksanakan webinar pada malam hari ini dengan tema mengatasi rasa cemas dan ketakutan berlebihan. Insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Dr. Andas Karni, PSI. Sebelum kita mulai, hendaknya kita perkenalan dulu ya. Kita perkenalan dulu. Kita simak dulu yang lain. Mohon untuk teman-teman atau ibu, bapak, ayah, bunda sekalian untuk mengaktifkan kameranya untuk bisa berinteraksi kepada pemateri nantinya untuk lebih menyimak. Dan salah satu adab kita menuntut ilmu adalah membuka videonya kalian. Oke. Nah, 1 menit lagi. Alhamdulillah pemateri kita sudah hadir di Suransum kita pada malam hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibunda? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Semoga Alhamdulillah. semuanya sehat selalu. Amin, amin rabbal alamin. Oke, alhamdulillah pada malam hari ini seperti yang sudah Ayah Bunda ketahui, insya Allah kita akan mengadakan webinar tentang psikologi dengan tema mengatasi rasa cemas dan ketakutan berlebihan. Insya Allah akan pemateri, insya Allah akan dibawakan oleh Dr. Andas Karni PXI. Alhamdulillah sudah ada 20 peserta sesuai dengan jadwal yang sudah kami buat. Insya Allah pada malam hari ini pukul 20 kita akan sudah masuk materi. Sebelum kita masuk materi, marilah kita buka webinar kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, langsung saja kami serahkan kepada Ibunda Karni untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini terkait dengan mengatasi rasa cemas dan ketakutan berlebihan. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih dengan Mas siapa ini? Mas Zelan, Ibunda. Mas Elan, terima kasih atas waktunya untuk saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon, ini ada yang suaranya ada yang masuk. I don't have something. Di sini saya mau membawakan stres dan coping stres. Di sini pengertian stres, stresor, dan coping. Kita sebagai manusia hamba Allah tidak lepas dari namanya stres. Apa tahu itu stres? Apakah kita tidak pernah mengalami stres?
Ada yang nggak tidak mengalami stres? Pernah. Pasti. Ada nggak yang tidak mengalami stres? Semuanya pernah, Bu. Oh, semuanya pernah. Ya, eh, stres satu dengan yang lain itu berbeda-beda eh, penyebabnya dan cara mengatasinya juga berbeda-beda tergantung personel kita sendiri. Stres yaitu di sini. Stres disebabkan oleh pertama ya, ini tahun 1930 dalam bidang psikologi dan kedokteran. Ia mendefinisikan stres sebagai reaksi dari organisme terhadap situasi yang membebani atau mengancam jiwa kita. Hubungan khusus seseorang dengan lingkungan yang dianggap melampaui kemampuannya dan membahayakan kesejahteraannya. Ini dari Lazarus dan Volkmann 1984. Atau stres itu pengalaman emosional yang negatif yang terjadi ketika tuntutan pada seseorang lebih besar daripada kapasitas responnya. Ini Kaplan. Saya menambah lagi, stres adalah suatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia sampai dengan taraf tertentu seseorang yang memerlukan stres adalah mendorongnya untuk maju. Akan tetapi taraf lebih lanjut dan kronis mungkin justru sebaliknya. Turun aja, Pi. Akan merusak keseimbangannya di dalam dirinya dan menimbulkan dampak dalam fungsi individu secara menyeluruh. Sejauh mana stres membawa dampak dalam penampilan kehidupan kita sehari-hari. Jadi setiap hari itu tidak pernah lepas dari namanya stres. Dari mau kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu setiap hari kita tuh pasti mengalami stres. Tidak terkecuali dengan saya. Saya juga setiap hari stres terus. Di sini ada 2 jenis stres. Ini Suwondo 2010. Distres. Stres yang memberikan dampak buruk atau negatif yang memicu timbulnya stres. Apa tahu itu? Nanti kita lanjut. Yang kedua, eustress. Stres yang baik yang memberikan dampak positif bagi individu atau personal. Di sini. Stresor. Pengalaman atau situasi yang penuh dengan tekanan yang dapat menimbulkan stres. Ada enggak yang tidak pernah mengalami stres? Pasti semuanya mengalami. Tidak pernah lepas manusia itu dengan namanya stres. Pertama, masalah pekerjaan. Kalau kita yang kerja, ada yang masalah, misalnya kalau pelajar ya masalah sekolah, kalau kuliah ya masalah mata kuliah dengan yang lain-lain, dengan dosen, dengan teman. Yang kedua, kebisingan, lingkungan yang tidak mendukung. Yang ketiga, duka dan kehilangan. Yang keempat, kemiskinan, ketidakberdayaan, status sosial yang rendah atau ekonomi, dan lain-lain. Karena bermacam-macam, kita hanya menggarisbawahi tempat itu. Nanti ada yang mau nambah, monggo, tergantung individu kita masing-masing. Lanjut. Atau coping stres, suatu usaha berbentuk kolektif
maupun perilaku yang secara spesifik dilakukan untuk mengelola tuntutan-tuntutan yang menyebabkan stres. Itu termasuk manajemen stres ini. Bagaimana kita mengatasi stres itu dengan manajemen seperti ekonomi, tapi mampu melewati stres itu dengan positif dan mengakibatkan hasilnya baik dan produktif dan meningkatkan target kita dalam bekerja. Dapat dikatakan coping stres merupakan proses individu melakukan segala sesuatu yang ditujukan untuk menanggulangi stres dan mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari stres. Bagaimana coping kita dalam menghadapi stres. Saya tambah lagi. Di sini. Tidak semua stresor memberikan dampak yang sama atau mengganggu pada individu. Tidak semua ya. Bagaimana stresor mempengaruhi individu tergantung. Pertama, perbedaan fisiologis atau fisik antara individu dalam sistem kardiovaskuler atau masalah jantung, endokrin, kekebalan tubuh, dan sistem tubuh yang lain. Yang kedua, faktor psikologis. Bagaimana kita menanggapi stres, cara sikap kita, emosi kita, kepribadian kita, persepsi kita terhadap stresor. Karena dalam kita menghadapi stresor, ini tergantung sekali dengan kepribadian kita, emosi kita. Kalau kepribadian kita itu sudah dewasa, matang, tanggung jawab, mandiri, nanti akan menghadapi stresor itu lebih positif, lebih produktif. Diambil semuanya dengan positif, tapi tidak melarikan diri dengan stresor, tapi menghadapi semua masalah-masalah yang kita hadapi dengan positif. Bagaimana orang bertingkah laku berespon terhadap stresor di coping. Jadi tidak semua stresor itu memberikan dampak yang sama karena tergantung itu tadi fisik kita. Orang yang mengalami penyakit jantung menghadapi stresor juga akan lebih sensitif. Yang kedua, kita menghadapi stresor, kalau faktor psikologis kita orangnya dewasa, juga akan lebih positif juga. Bagaimana perilaku kita menghadapi stresor, bagaimana coping kita berperilaku yang positif juga. Jadi kalau semuanya kita positif, pasti nanti hasilnya juga akan positif menghadapi situasi. Di sini. Bahkan respon multidimensi terhadap stres. Peristiwa yang memicu stres. Di sini. Penilaian kognitif pribadi kita. Bagaimana kita menilai stres itu sendiri. Ini mengenai respon emosional, respon fisiologis, respon perilaku. Apabila kita menghadapi stres, emosi kita bagaimana? Fisik kita bagaimana? Dan perilaku kita bagaimana? Itu pengaruh sekali ketiga-tiganya. Dan ini tidak bisa kita lepas. Nanti ada contoh, misalnya kita menghadapi stres dalam pekerjaan.
tidak bisa mencapai target. Di sini emosi kita bagaimana saat itu? Emosi kita menjadi cemas sekali karena target kita nggak tercapai. Cemas nanti larinya ke fisik. Fisiknya kemana? Nanti mempengaruhi asam lambung yang meningkat, yang mengakibatkan itu tadi namanya mual atau sesek. Nah, itu nanti mempengaruhi lagi respon perilaku kita. Perilaku kita bagaimana? Menjadi gelisah, mundar-mandir, misalnya tidak bisa tidur karena terganggu dengan stres itu tadi. Di situ contoh masih banyak lagi, ini contoh hanya satu saja. Untuk masalah yang nanti mahasiswa juga beda lagi, masalah pelajar juga beda lagi, masalah dalam pekerjaan juga beda lagi. Di sini ada primer appraisal. Ini interpretasi awal kita atau penilaian subjektif terhadap situasi yang potensial menimbulkan stres. Di sini satu, loss appraisal, yaitu situasi yang melukai, mengganggu, membahayakan, merugikan, kehilangan yang dapat menimbulkan emosi-emosi negatif. Itu tadi takut, depresi, cemas. Ini hubungan dengan emosi kita. Ini baru awalnya, dasar kita. Street appraisal yaitu loss atau belum terjadi, namun kita tahu bahwa situasi tersebut akan terjadi. Ini termasuk kekhawatiran. Kekhawatiran sesuatu yang belum terjadi, tapi kita sudah memikirkan nanti takut ada kejadian yang tidak kita inginkan. Itu mempengaruhi juga emosi, kognitif kita, dan perilaku kita. Sekarang yang ketiga, challenges appraisal, yaitu sebuah situasi yang secara potensial dapat memberikan manfaat atau pertumbuhan pribadi, namun juga membutuhkan energi fisik dan sumber daya psikologis untuk mencapai tantangan. Ini yang lebih tinggi. Ini pola pikir kita, perilaku kita, dan emosi kita yang positif. Menghasilkan nanti energi juga positif. Challenges appraisal dapat menimbulkan emosi positif. Di sini ada hasrat, keinginan, ketertarikan menjadi yang positif. Di sini aspek fisiologis dari stres. Stresor dari lingkungan dapat mengganggu keseimbangan dalam tubuh. Contoh tadi saudara, misalnya kalau kita stresnya sedang, itu nanti mengganggu fungsi tubuh kita. Misalnya itu tadi, kita nafsu makan kita terganggu, mengakibatkan asam lambung kita juga meningkat. Respon internal dari tubuh untuk melawan stresor dan mengembalikan keseimbangan dalam tubuh disebut dengan sindrom adaptasi umum. Kita lanjut, ini secara fisik. Sekarang aspek ini. Fase alarm. Fase saat tubuh menggerakkan sistem saraf simpatik untuk menghadapi ancaman langsung dari luar. Pelepasan hormon pada saat kita mengalami emosi yang kuat menghasilkan lonjakan energi, ketegangan otot, tekanan darah menguat. Misalnya kalau kita harus stres, tensi kita akan naik. Sensitif di otot-otot leher belakang
ketegangan ototnya tinggi sekali. Tekanan darah menguat, itu membuat tensi kita naik, nanti mengganggu pola tidur kita, paginya kita jadi yang dinamakan kadang-kadang vertigo dan yang lain-lain. Yang kedua, fase penolakan. Fase pada saat tubuh berusaha menolak atau mengatasi stresor yang tidak dapat dihindari. Fight atau flight. Menghadapi atau lari. Pada beberapa kasus, tubuh pada akhirnya akan beradaptasi terhadap stresor dan kembali ke kondisi normal. Misalnya kalau kita menghadapi stresor, stres, kita nggak usah lari, tapi menghadapi dan mencari coping yang terbaik, membuat kita nanti kondisi akan normal kembali. Lanjut, kita seperti fase kelelahan. Fase pada saat stres yang terus berkelanjutan, menguras energi tubuh, meningkatkan kerentanan terhadap masalah fisik, dan pada akhirnya memunculkan penyakit. Kalau kita menghadapi stres, tidak cepat kita cari coping yang terbaik, ini membuat kita menjadi kelelahan, menjadi lemah, mudah sakit, karena kita nggak bisa melawan atau menghadapi. Lanjut, dari sini mengelola dan mengatasi stres. Coping stres. 1. Emosional fokus coping. Coping dengan fokus menghilangkan atau meredakan emosi-emosi yang muncul karena stresor. Misalnya marah, cemas, berduka. Karena memang kalau kita menghadapi stres itu sensitif sekali, mudah marah, gelisah, cemas. Yang kedua, problem fokus coping. Fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menimbulkan situasi stres. Masalahnya apa? Kalau kita menghadapi stres, jangan melarikan diri, tapi menghadapi. Intinya bila kita mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi, maka kita bisa mengurangi tekanan stres. Karena kalau kita melarikan diri, stres itu tidak akan hilang. Tapi nanti akan menumpuk terus, mengakibatkan nanti perilaku kita terganggu. Di sini strategi mengatasi stres, pertama mendinginkan kepala. Mendinginkan kepala bukan kita kepalanya dimasukkan di freezer, tidak, tapi menenangkan diri dan mengurangi rangsangan fisik tubuh melalui relaksasi dan meditasi atau yoga. Relaksasi akan menurunkan tekanan darah, hormon stres, dan membuat otot menjadi lebih santai. Nah, relaksasi kita itu saat kita kerja, kita sudah lelah, jenuh, bosan, coba kita relaksasi. Misalnya kita duduk, sepatu kita lepas, tapi kita sentuh dengan lantai, kita napas dalam-dalam lewat hidung, tarik napas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut. Itu dilakukan paling minim 20 kali. Insyaallah akan lihat dasar-dasar mengatasi
Stres saat kita kerja, jenuh, bosan. Ambil nafas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut. Itu nanti hormon stres kita akan turun. Misalnya kalau pas saat depresi, kita tutup mata atau mendengarkan musik, alunan yang membuat kita tenang. Menenangkan diri juga dapat dicapai melalui pijat. Boleh pijat, misalnya kita rimbat itu bisa juga. Saya kalau menyarankan pasien-pasien saya, kalau itu memang pegang sekali, kita memang perlu ada pijakan relaksasi di daerah leher belakang. Misalnya di mana itu? Punggung atas. Kita pijat, itu pasti tegang semua. Sambil mendengarkan musik relaksasi, memberi air atau suara-suara apa saja sesuai dengan kesenangan kesukaan Anda. Rekreasi atau aktivitas lain yang memberikan kesempatan kepada tubuh untuk pulih dari fase alarm ini. Lanjut, memecahkan masalah. Fokus pada masalah penyebab stres. Dan juga pemecahan masalah yang dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur problem solving. Bisa coping sangat spesifik, tergantung pada situasi dan masalah yang dihadapi masing-masing peserta. Tidak sama satu dengan yang lain. Misalnya beberapa strategi menghadapi masalah, mengatasi masalah. Pertama, aktif coping, yaitu tindakan menghilangkan atau menghindari stresor atau mengurangi efek negatif stresor. Planning, individu memikirkan strategi yang kiranya dapat mengatasi stresor. Yang suppression of compensating active menyampingkan atau mengalihkan perhatian dari masalah aktivitas lain agar dapat konsentrasi sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah penyebab stres. Misalnya Anda jenuh sekali di dalam ruangan karena pekerjaan belum selesai, target belum selesai, belum tercapai, Anda bisa keluar sebentar, bisa melakukan apa saja aktivitas yang lain di luar rutinitas sehari-hari. Yang selanjutnya, seeking social support of improvement. Mencari dukungan sosial, saran, bantuan, informasi untuk memecahkan masalah. Kita bisa mencari teman yang dianggap bisa membantu memecahkan masalah atau sharing saja. Tidak harus memutuskan. Lanjut, 3, memikirkan kembali masalah dengan cara menilai dan meninjau kembali situasi, reapresiasi masalah, tantangan, kehilangan atau keuntungan. Mencari aspek positif dari masalah itu. Semua masalah kalau kita menghadapi dengan bijak, dengan positif, pasti akan hasilnya juga positif. Selanjutnya, belajar dari pengalaman. Pengalaman sebagai sarana untuk membuat diri lebih kuat, tangguh, dan tegar. Mencari makna dari setiap pengalaman-pengalaman sulit dan traumatis. Lanjut, membuat perbandingan sosial. Membandingkan situasi yang dihadapi dengan kondisi orang lain
yang kurang beruntung, membandingkan diri mereka dengan kesuksesan orang lain dalam menghadapi masalah. Lanjut. 4. Mendapatkan dukungan sosial. Dukungan dan perhatian dari sahabat, keluarga, teman kerja dapat membantu mengatasi situasi sulit yang menekan. Menurut Butrona atau Russell, dukungan sosial merupakan serangkaian tingkah laku interpersonal dari para anggota kelompok sosial yang bertujuan untuk membantu individu di dalam kelompok tersebut agar dapat melewati peristiwa dan kondisi yang tidak menyenangkan. Lanjut, 5 tipe dukungan sosial. Dukungan emosional, yaitu ekspresi rasa cinta, empati, sayang, perhatian kepada orang lain. Yang sering kita lakukan adalah empati. Dukungan penghargaan, ekspresi sambutan atau dorongan pernyataan dan penilaian yang positif. Dukungan instrumental, yaitu bantuan secara praktis, langsung dan sifatnya nyata. Dukungan informasi, yaitu pemberian saran, nasihat, umpan balik tentang bagaimana ia melakukan sesuatu. Lanjut, dukungan jaringan berwujud pada kondisi di mana seseorang menjadi bagian dari suatu kelompok yang dipercaya, mempunyai minat dan kegiatan yang disukai atau disenangi. Sembuh dengan membantu orang lain. Salah satu cara untuk menghadapi stres, kehilangan, dan strategi, yaitu dengan cara memberikan dukungan dan bantuan kepada orang lain. Orang kembali mendapatkan kekuatan dengan mengurangi fokus terhadap kesulitan sendiri dan lebih banyak menolong orang lain yang juga berada dalam kesulitan. Dalam kondisi kesulitan masih membantu, itu nanti rasa bersyukur kita nanti lebih tinggi. Kompasian yaitu fenomena di mana penderita stres dapat pulih dengan menolong orang lain. Ini lebih positif, perilaku yang positif. Di sini cara-cara mengatasi stres. Strateginya secara fisik, relaksasi, meditasi, pijat, olahraga, atau mendengarkan musik yang sesuai dengan kesenangan saudara-saudara. Yang kedua, berorientasi masalah. Emosi, fokus coping. Problem, fokus coping. Kita berfokus pada emosi kita, fokus pada masalah kita. Kognitif, menilai kembali masalah, belajar dari masalah, membuat perbandingan sosial. Yang keempat, sosial. Dukungan teman dan keluarga, kelompok dukungan membantu orang lain. Di situ kita materi kita kalau nanti masih kekurangan nanti kita diskusikan saat ini atau di lain waktu kita siap membantu apa yang Anda alami. Monggo dilanjut kita akhiri dari materi saya. Monggo Mas, kalau ada pertanyaan.
suara, Mas? Suaranya? Oke, ya, Bu. Oke. Alhamdulillah, itulah tadi materi kita pada malam hari ini terkait dengan bagaimana kita mengelola stres dan bagaimana kita menghadapi ketakutan dalam diri kita. Sudah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin nanti ditanyakan? Bisa dipersiapkan pertanyaannya. Nanti pertanyaannya bisa secara langsung, bisa langsung ke Ibu Karni, atau bisa melalui chat. Nah, kalau ilmu-ilmu ini kan ilmu psikologi lebih banyaknya, lebih bagusnya kalau kita langsung bertanya gitu. Nanti bisa sesi konsultasi seperti itu. Ini semua, ayo bunda sekalian. Coba kita cek kehadirannya dulu. Ucapkan hadir, hadir semua. Hadir. Masya Allah, hadir. Hadir, Mas. Hadir, Masya Allah. Saya mau bertanya. Oke, coba ditanya. Sabar, Pak. Sabar. Nah, sebelum kita lanjut, Pak, ayah bunda sekalian, sedikit kami mau menampilkan video terkait dengan ada sebuah video yang ingin kami tampilkan. Mohon disimak dengan baiknya. Setelah video ini, insya Allah sesi tanya jawab kita akan buka. Oke, kita admin bisa tampilkan videonya. Oke. Sarang. Oke. Sebentar ya, bunda sedikit lagi. Suaranya, Mas. Suaranya. Oke. Karena ada kesalahan teknis untuk dari panitia, mungkin bisa langsung bertanya saya, Pak. Tadi Bapak Zainal Abidin ya, bisa langsung bertanya ke Ibu Karni. Kami persilahkan dengan Iya. Pak. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan sama Ibu ya bahwa mengatasi stres itu kalau dilihat dari fisik diantaranya dengan meditasi. Ya. Nah, meditasi yang secara sederhana tuh bagaimana Bu? Ininya teknik-teknik yang dilakukan. Kemudian yang kedua, saya saya punya teman ya. Teman itu kadang tidak disadari suka kencing sendiri tuh Bu. Itu katanya sih berdasarkan pemeriksaan dari dokter itu dia mengalami stres. Nah itu gimana kok bisa sampai terkencing-kencing gitu Bu? Nah, apakah stres itu begitu apa sih ya menghantuinya gitu? Barangkali seperti itu Bu. Ya, terima kasih Mas atau Pak Jainal. Ya Mas. Atas atensinya. Masalah meditasi ya. Takut tidak hadir kalau takut tidak hadir dikait hadir yang kamu miliki dan demikian itu adalah dekat kepada. Kan dilanjutkan Bu. Halo. Halo. Langsung dijawab. Boleh, silakan Bu.
Terima kasih. Terima kasih Mas Zainal ya tadi ya. Ya, Mas Zainal. Ya, suaranya. Meditasi dalam kita menghadapi stres itu Jelas Bu misalnya, suaranya. halo, halo, Ya, Anda, halo. Silakan Bu. ya, Suaranya jelas. mana jelas? Oke. Kalau kita meditasi dalam kondisi stres, misalnya Anda misalnya senang mendengarkan apa? Musik, misalnya kalau meditasi untuk pasien-pasien yang ke tempat saya, kita ajak relaksasi itu, kita mendengarkan musik. Kalau dengan buka bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, monggo itu nyanyi. Anda bisa terlentang dan lakukan itu musik dengan alunan yang tidak keras. Halo, suaranya? Jelas Bu, suaranya jelas Bu. Ya, tadi ada yang masuk. Misalnya Anda terlentang, misalnya kalau di tempat kerja nggak apa-apa bersandar di kursi, atau kalau di rumah di tempat tidur, dengarkan musik. Perlahan-perlahan tutup mata. Kalau dengan suka alunan ayat-ayat Al-Quran, silakan monggo sesuai dengan kesenangan Anda. Putar itu musik pelan-pelan. Kalau bisa lampu dimatiin. Kalau di kamar lampu dimatiin. Putar musik. Anda tutup mata dan ambil nafas dalam-dalam. Keluarkan lewat mulut. Itu lakukan dalam 7 kali nggak apa-apa, 10 kali nggak apa-apa. Kalau sudah kondisi mulai rileks, Anda bisa mengucapkan berterima kasihlah kepada tubuh Anda, terutama jantung, semuanya kok ucapkan terima kasih. Kalau nanti ada musik, saya bisa itu melakukan itu. Tapi waktunya memang agak lama sekali. Kita butuh waktu, Anda pasti nanti akan tertidur. Kalau udah kita meditasi dengan posisi tenang, fokus. Kita lepas semuanya, beban-beban yang ada di pikiran. Kita lepas, pelan-pelan, terus kita rileks, lepas, baru kita berterima kasih pada tubuh kita. Membantu kita dalam keseharian. Itu ucapkan terus terima kasih pada jantung. Sama ini yang membantu kita. Itu dalam hati. Terus ucapkan terus. Kalau yang suka itu hafalan itu nggak apa-apa, ucapkan terus. Setelah itu sampai Anda betul-betul rileks dan tertidur. Kalau saudara kita latih, pasti nanti Anda akan tertidur. Karena waktunya agak panjang. Kalau mau meditasi itu memang agak panjang. Ya betul-betul rileks sekali. Kita masih dibawa ke awan yang jauh di sana. Itu memang kalau Anda sendiri itu lagi bacaan atau musik aja, itu ikutin terus dengan kalau Anda Al-Fatihah boleh bacaan apa, itu lakukan dalam hati.
Lakukan terus. Lama-lama Anda akan tertidur. Kalau Anda suka susah tidur, lakukan itu juga semuanya. Itu memang terapi yang saya berikan untuk pasien-pasien saya yang kondisinya stres dan berhasil. Dan waktunya agak lama. Yang kedua, yang stres terkencing-kencing, itu memang stres itu bisa mengakibatkan langsung ke fisik kita. Misalnya Anda menghadapi ujian, Anda menghadapi wawancara, pasti Anda akan, telapak tangan Anda akan keringat dingin, bolak-balik ke kamar mandi, itu memang gejala-gejala fisik akibat dari stresor kita. Nah, saat itu yang kita hadapi apa? Pas saat kita menghadapi mau ujian, itu juga bisa keringat dingin, buang air ke kamar kencing ke kamar mandi dulu, itu memang akibat. Misalnya keringat banyak, terus rasa mual, itu secara fisik memang langsung. Kalau kita tahu menghadapi, saya sejak ini, gejala-gejala secara fisik sudah muncul. Pas saat itu kita harus tenang, relaksasi, menenangkan diri dulu. Saya stres. Kalau saya mampu menghadapi, kita lawan terus. Kalau memang kita sampai terkencing-kencing, itu kita minumnya harus dikurangi. Kita dikurangin, tapi itu tadi, dengan jalan relaksasi. Kita harus menenangkan diri dulu. Kadang-kadang ke kamar mandi bisa 10 kali. Memang itu akibat stres, karena secara emosional kita tuh lemah. Secara emosionalnya lemah, dan ini coping diri kita jadi kurang baik. Mengakibatkan itu tadi, tidak mampu mengontrol akibat stres secara fisik. Ya, kita harus mampu. Saya melawan, aku harus bisa. Karena kalau semuanya lah, pasti gejala-gejala fisik itu pasti akan muncul. Siapa saja. Demam panggung, demam apa saja. Walaupun itu orang terkenal, kalau sudah dia demam panggung, itu akibat fisiknya akan muncul juga. Sesak juga ada. Asam lambungnya meningkat. Itulah. Ini kan kalau kita sadar kita stres, kita menenangkan diri, relaksasi betul. Misalnya Anda bisa itu dengan baca Al-Fatihah segala macam bisa. Dengan lari ke situ bisa. Tenangkan diri dulu. Aku bisa. Ini pikiran yang positif, kok yang kognitif harus dimunculkan terus. Saya bisa. Saya mampu, saya bisa. Itu mindset positif kita harus muncul saat itu untuk melawan stres kita. Karena emosi, stres itu bisa mempengaruhi emosi, perilaku, dan secara fisik. Itu nggak bisa kita pisah-pisahkan. Nah, itu dibutuhkan persona yang itu tadi, yang kuat, yang pribadi yang mental baja. Nah, kalau kita menghadapi stres, jangan takut. Ini pengalaman, walaupun tidak menyenangkan, saya harus menghadapi. Nanti lama-lama juga akan teratasi. Saya itu tadi, mindset saya bisa. Karena stresnya apa dulu? Nah, itu dilihat. Karena kalau kita menangani stres itu kan beda-beda. Tapi stresnya apa dulu? Kalau Anda sadar saya stres, cepat aku nanti akan seperti ini. Nah, pasti toh. Kalau kita sudah tahu caranya,
Gitu kan. Copingnya harus kuat. Sebelum kita terkencing-kencing, copingnya harus kuat dulu. Insya Allah nanti lama-lama akan kencingnya akan berkurang, berkurang, berkurang. Dan minumnya juga harus dikurangi. Misalnya bawa minum, tapi hanya kita neguknya hanya 1 kali aja, jangan banyak-banyak. Itu hanya untuk mengatasi cemasnya itu saja. Gimana Mas Zainal? Monggo. Iya Bu, iya Bu, terima kasih atas jawabannya. Masya Allah. Terima kasih Bu Karni atas jawaban yang sudah diberikan. Ya. Monggo silakan untuk peserta yang lain. Masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa lewat chat langsung atau bisa secara langsung. Kami persilahkan. Masih ada yang ingin bertanya? Nah, memang biasanya kalau kita biasanya menghadapi stres atau rasa ketakutan itu biasanya orang biasanya menghadapi itu berbeda-beda ya. Ya. Misalnya saya menurut pribadinya adalah saya nih. Biasanya tuh kalau saya lagi stres atau gimana itu biasanya lihat langit gitu biasanya. Lihat langit biasanya lebih tenang gitu. Nah, seperti mungkin yang lain seperti beda-beda gitu untuk masalah untuk terkait dengan penyelesaian masalah gitu seperti itu. Enggak, silahkan yang lain ayah bunda sekalian jika ada yang ingin bertanya curhat atau demikian dan sebagainya bisa langsung bisa secara langsung atau mungkin malu-malu bisa langsung di chat sekalian gitu seperti itu. Kami persilahkan kepada ayah bunda sekalian. Saya menambah sedikit ya. Boleh silakan bunda. Misalnya biar lebih mendalami. Misalnya stres yang berkaitan dengan pribadi individu itu juga ada. Misalnya contohnya itu personal ya, ambisi yang terlalu tinggi. Itu juga nanti stresnya juga tinggi. Tapi kalau copingnya bagus, itu nanti jadi orang yang sukses. Copingnya yang bagus. Itu tadi nggak apa-apa. Kalau saya menghadapi sudah jenuh, bosan dengan rutinitas pekerjaan, saya suka menanam. Itu kan perilaku yang positif. Menanam itu untuk mengurangi stres juga. Karena hobi. Hanya Anda kondisi stres itu sadar. Anda melihat kalau punya akuarium bisa melihat ikan berenang itu dilihat, nggak mengurangi stres juga. Macam-macam. Anda bisa melihat langit di atas itu awan, silakan nggak apa-apa berbeda-beda. Tapi cari yang positif. Kemampuan yang terlalu rendah atau klasifikasinya tidak sesuai. Itu juga membuat kita secara personal itu. Adanya sikap atau sifat tertentu, misalnya motivasi kerja tertentu, atau dipaksa, kaku, kurangnya toleransi, dan tidak dapat menyesuaikan diri itu yang membuat kita mudah stres. Masalah fungsi ganda wanita karier itu juga stres. Monggo kalau ada yang mau menambah silahkan. Silakan ayah bunda sekalian, kami buka kesempatan sekali lagi. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin konsultasi secara langsung, silakan. Oke. Berarti Bu, stres itu berarti di kesadaran ya Bu ya? Stres itu gini ya.
sesuatu manusia, komponen manusia itu kan sadar bahwa sadar. Harus stres itu kita sadar. Nanti kalau kita nggak sadar stres, nanti larinya ke rumah sakit jiwa. Ya artinya kan kalau kita sadar bahwa kita itu stres, kan kita kan dilengkapi dengan rasional kan, dengan akal. Betul. Nah, gitu kan. Berarti kan mestinya gejala-gejala stres itu bisa diantisipasi dengan sendirinya Betul. melalui akal yang sadar itu kan. Betul, betul, betul. Nah, seharusnya kan seperti itu ya Bu ya. Ya, betul, betul Pak. Betul. Nah, ya kalau begitu kan berarti dengan adanya meditasi, kemudian relaksasi, kayaknya tidak butuh tidak butuh juga kan ya, karena kita kan sudah diantisipasi dengan rasional kita seperti itu. Barangkali seperti itu tak Bu? Itu tergantung personanya Pak. Kalau personanya itu kita kuat, itu bisa pakai langsung kognitif kita jalan. Tapi kalau personal kita lemah, nah itu yang membuat itu tadi, yang mengakibatkan cara fisik. Misalnya itu tadi, keringat dingin, sering ke kamar mandi, itu akibat-akibat. Semuanya, kalau menghadapi stres, itu pasti ada gejala-gejala secara fisik. Pasti itu. Nah, kalau kita sadar, bagaimana cara mengatasi itu? Jangan sampai misalnya, saya stres ini. Karena saya sudah berapa kali buang air ke kamar mandi. Berapa kali sudah kita itu keringat saya, telapak tangan saya sudah mulai berkeringat. Saya sudah mulai merasa nggak nyaman. Kita sadar itu seperti. Kalau kita personanya kuat, itu bisa memanage gejala-gejala itu limit mungkin. Tapi itu tidak bisa hilang. Walaupun secara kognitif itu akan muncul. Tapi bagaimana coping kita? Misalnya dokter jiwa itu nggak bisa lepas dengan stres. Saya nggak bisa lepas dengan stres. Tapi saya sadar. Kalau kita sadar bagaimana coping kita yang positif itu kita lakukan, kita jalankan. Siapa saja pasti mengalami itu setiap hari. Nah, saat kita sadar itu tadi, bagaimana coping kita ini yang positif. Kalau positif akan menghasilkan juga positif. Kognitif kita, pola pikir kita juga positif. Nanti larinya emosi kita juga menjadi positif. Jadi penerimaan. Terus perilaku kita jadi positif juga. Pasti akan larinya ke situ semua. Tapi kalau orang yang punya kepribadian personanya lemah, nah ini beda lagi. Yang membuat tidak stres, tidak selesai-selesainya itu tadi. Personalnya. Yang saat itu memang lemah. Tidak mampu. Copingnya negatif. Jadi semuanya dianggap yang negatif. Itu perbedaannya di situ. Karena kita setiap hari pasti stres. Suaranya Pak? Maksudnya tidak mampu dan lemah itu dalam mengatasi stresnya atau gimana Bu? Misalnya kan gini ya, personal kepribadian itu kan dibentuk dari sejak kecil. Pola asuh. Itu yang membentuk kita lemah kuatnya itu di situ.
Misalnya kalau dari sejak kecil kita punya kepribadian yang lemah, itu nanti menghadapi situasi yang ringan apapun juga dia nggak mampu, akan lemah juga. Contohnya anak yang dimanja, anak kurang tantangan dalam hidupnya, semuanya serba ada, kurang tanggung jawab, kurang mandiri. Itu anak-anak yang lemah semua itu nanti menghadapi stres, dia akan jatuh, pasti itu. Tapi kalau anak yang kuat, keberanian yang kuat, dari sejak kecil sudah didikan tanggung jawabnya yang baik, kemandiriannya bagus, dia nanti menghadapi stres juga baik. Gitu. Itu tergantung dari personal kita, keberanian kita. Nah, itu dibentuk dari sejak kecil, bukan ujuk-ujuk muncul itu tidak. Karena pola asuh, parentingnya gimana saat itu. Kalau parentingnya bagus, pasti dia akan mampu jadi anak yang kuat. Karena dia dari sejak kecil sudah menghadapi tantangan-tantangan hidup yang dia alami. Nah, tantangan itu, pengalaman itu membuat kepribadiannya menjadi kuat. Saat dia menghadapi stres juga aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Itu Pak, maksud saya. Masya Banyak. Allah. Suaranya Pak. Ya berarti stres itu bukan hanya kondisional saja ya Bu ya, tapi bisa juga berdasarkan trauma-trauma atau mungkin bawaan dari kecil seperti itu ya Bu ya. Bisa dikatakan stres itu ya. Kalau bawaan dari sejak kecil itu bukan stres, tapi trauma. Menjadi trauma. Stres-stres yang tidak diatasi dengan baik. Misalnya dari sejak kecil, dia kena KDRT, misalnya kekerasan atau pelecehan. Itu masalah-masalah seperti itu tidak diatasi dengan baik. Itu nanti buntutnya ke selanjutnya. Trauma-trauma itu. Dengan kekerasan, dengan kata-kata kasar, dengan walaupun verbal, itu juga nanti membuat dia trauma. Nah, stres saat dia menghadapi dari sejak kecil tidak terselesaikan, itu terbawa sampai dia dewasa, membuat dia menjadi trauma. Oh, iya. Masya Iya Bu. Allah. Ya. Insya Allah. Nah, semoga Iya cukup jelas Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak atas pertanyaan dari kesempatan hari ini. Terima kasih juga sama Ibu Bukrani. Selanjutnya Bu, kita lihat kolom chat ada yang bertanya Bu. Izin dibacakan ya Bu ya untuk pertanyaan. Dari Mbak Andi Reza Rizky. Saya mau bertanya, cara mengurangi kecemasan berlebihan seperti kepikiran terus sampai merasakan sesak di dada. Kadang kalau nggak bisa ditahan sampai nangis, Bu. Nah, gimana Bu untuk mengatasi masalah seperti ini? Kami persilahkan Bunda Karni. Pak, tolong diulang lagi. Oke, kami ulang lagi Bu ya. Iya. Ini mau bertanya. Ya. Cara mengurangi kecemasan berlebihan seperti kepikiran terus sampai merasakan sesak di dada. Kadang kalau nggak bisa ditahan sampai nangis, Bu. Katanya seperti itu. Itu kepikiran hutang, Bu. Jadi stres. Coba saya cicilan motor. Sesuatu kalau kita planning dengan baik, insya Allah akan juga baik juga, akan
Saya punya kuesioner ya ini. Anda bisa menulis saat ini Anda apa. Saya mau jawab yang ini dulu ya. Mas Andi ya. Saya mau bertanya ya. Ini Mas Andi ya. Yang Iya. cara Mbak kecemasan. Andi. Pak Andi. Mbak. Oh Mbak. Ya. Mbak Andi. Mbak Andi. Saya mau bertanya cara mengurangi kecemasan berlebihan seperti kepikiran terus sampai merasakan sesak di dada. Kalau seperti ini namanya sudah lari ke psikosomatik. Larinya ke psikosomatik. Masalah psikis, tapi sudah mengakibatkan fisik kita sudah terganggu. Mengurangi cemas. Cemas itu bukan dikurangi. Kalau cemas, kalau bisa, justru kita hilangkan. Kalau stres, kita hadapi. Kalau cemas, itu kita normalkan, kita hilangkan. Bukan dikurangi. Karakter ini kan dia mudah stres dan sudah larinya ke fisik menjadi cemas. Yang negatif ini. Nah, kalau kita mempertahankan terus, nanti lama-lama sakitnya bukan berkurang, tapi tambah terus. Caranya gimana? Cemasnya cemas tentang apa? Yang harus kita kupas seperti itu. Nah, kalau masalah untuk kecemasan tidak bisa di sini. Ini kadang-kadang masalah pribadi gitu. Di personal Mbak Andi ini nanti bisa langsung WA saya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk di sini kita kalau stres itu secara umum ya. Tapi kalau sudah cemas itu sudah masuk ke gejala ini sudah gejala-gejala psikosomatik ya. Gejala psikosomatik itu sudah gejala-gejala itu sudah menyangkut psikisnya dalam tahap sudah sedang, taraf sedang, fase sedang. Yang cepat perlu dibantu dan ditangani. Bukan dibiarkan. Ini kalau misalnya kecemasan ini nanti kita biarkan terus, nanti lama-lama juga nanti sudah dada sesek, itu nanti rasanya seperti sakit jantung. Nah, untuk mengurangi cemas, itu kita masalahnya apa dulu? Unduran masalahnya apa dulu? Baru nanti kita bantu untuk cara penyelesaiannya. Kalau keputusan yang ngambil Mbak Andi sendiri, mau yang baik, yang positif atau yang negatif itu terserah. Tapi nanti secara pribadi nggak apa-apa dengan saya. Untuk masalah kecemasan ya, untuk bukan mengurangi tapi dinormalkan, dihilangkan. Biar gejala-gejalanya juga hilang. Tapi bukan dikurangin. Ya, Mbak Andi. Nanti ini secara pribadi ini pasti ada sesuatu ini. Ini ada, kalau saya mengupas dari pola asuh, dari masa kecilnya, kita harus tahu. Masalahnya apa kok seperti ini. Yang Ya, kedua, saya punya trauma. ya, mau diungkap di sini? Ya, saya mungkin punya trauma sama laki-laki. Makanya karena ini ada laki-laki di sini, saya agak gugup. Ya, makanya ini pasti ada sesuatu, ada trauma. Itu secara pribadi, Mbak. Secara pribadi aja ya. Nanti Ini memang menyangkut privasi. Pasti ada sesuatu sebelumnya. Yang kedua,
Nanti bisa dilanjut ya Mbak Andi. Anda Ya, bisa WA dengan saya nggak apa-apa. ya makasih Ya, Bu. ketemu langsung lebih baik itu. Ketemu saya langsung lebih baik. Kalau saya lebih senang ketemu langsung. Saya lagi di Jogja sekarang Bu. Nggak apa-apa kalau mau ke Klaten nggak apa-apa. Oh, iya. Saya siap. Saya di rumah sakit. Yang kedua, gimana Mbak Andi? Bisa dilanjut nggak apa-apa ya? Ini karena Bisa. ada kelanjutan yang lebih mendalam ini. Oke, saya lagi mencoba Bu melawan ini sambil nangis Bu. Nah, nggak apa-apa. Nanti Insya ketemu Allah. saya tambah nangis lagi. Insya Allah baik Bu. Untuk kelanjutan untuk pertanyaan dari Mbak Andi Rizky, insya Allah akan secara japri aja Bu, biar lebih mendalam untuk pendampingannya. Ya. Seperti itu. Oke, karena kita Lebih tidak memang banyak. harus tatap muka. Ya. Itu sudah berat itu. Oke. Itu bukan sedang timbal berat ini. Ini nanti balarinya nanti ke depresi ini. Bisa masuk depresi. Yang kedua ya. Andi ya. Semoga semangat terus menghadapi segala macam rintangannya dan masalahnya. Semoga cepat diselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Oke Bu, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terakhir ya Bu, sebelum kita lanjut ke acara lainnya. Dari Bapak Tamsil nih Bu, ada sebuah pertanyaan. Boleh izin bacakan Bu? Saya sudah lama sakit puluhan tahun, mengidap penyakit radang usus, GERD, dan infeksi kencing. Sehingga sering kencing, BAB, nyeri di dada, dan jantung berdebar akibatnya cemas, panik, dan takut keluar sendiri. Dampaknya sudah sampai pada stres berat. Nah, seperti itu pertanyaan. Mungkin bisa dikasih solusi atau seperti apa Bu untuk secara umumnya. Persilahkan Ibunda Karni. Terima kasih Pak Tansil. Pak Tansil itu sakit radang usus. Infeksi kencing itu termasuk ini kurang minum juga nih Pak. Pekerjaannya apa nih Bapak? Radang usus. Tansil, boleh mic-nya boleh dinyalakan. Ini kurang minum. Bapak sakit jantung nggak ini? Dada berdebar ini. Kalau ini hanya, halo Bapak, Pak Tansil. Bapak Tansil, Assalamualaikum. Sepertinya ada kendala Bu. Karena kan ini kan harus diperjelas lagi. Bu. Jantung berdebar itu dia sakit jantung atau tidak? Iya, cemas? Tidak. Tidak. Iya. Ya. Bapak pekerjaannya Pak, kenapa Pak? PNS. PNS. Iya. PNS. PNS kenapa Pak? Ya, di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Parepare. Iya. Tuntutan kerja tinggi ya Pak? Tidak terlalu, Ji. Tidak terlalu. Sudah 10 tahun. Penyebab utama apa Pak? Yang Bapak pertama sekali mengalami seperti ini apa? Awal-awal. Ya, kemungkinan karena sudah lama sakit. Ya. Lah, sakitnya Sudah seperti puluhan. ini semua? Iya. Sakitnya seperti ini semua? Iya. Gejala-gejalanya. Bapak kurang minum ya Pak. Infeksi kencing itu termasuk Bapak kurang minum. Banyak duduk. Banyak minum, Ji. Banyak minum. Banyak minum. Kalau infeksi itu Bapak radang ususnya itu karena apa Pak? Dulu diagnosis dari dokter itu karena pengaruh faktor makanan dan minuman. Betul. Yang sering diminum apa Pak?
dulu waktu masih sehat itu sering minum yang misalnya kayak extra jos, yang bersoda kayak Coca-Cola. Tapi sekarang sudah hampir puluhan tahun tidak pernah juga Ah, minum. Ya, semenjak sudah diponis penyakit itu, saya tidak pernah lagi. Bapak sudah cek kreatinnya? Ya, Cek kreatin, Bapak sudah cek kreatin? maksudnya? Karena ini hubungan dengan kalau minuman yang Bapak sering diminum itu kan hubungan dengan ginjal itu Bapak. Iya, tapi ginjalnya normal. Normal. Iya, Kreatinnya berapa Bapak? iya, iya. Kreatin. Pada cek kreatin? Kreatin. Kreatin. Kreatin, Ya. ya. Berapa Pak? Yang jelasnya normal, normal Bu. Normal ya. Iya. Bapak ini kan Bapak misalnya ini kan Bapak terobsesi dengan penyakitnya. Radang usus itu kan yang diminum Bapak apa? Rutin nggak itu? Kontrol rutin nggak Pak? Eh, Karena hubungan dengan obat itu nanti. dulu terakhir Mm-mm. saya kan dulu rutin periksa ke dokter, Mm-mm. rutin normal cara minum pengobatannya. Cuma Mm-mm. terakhir waktu masuk rumah sakit, Mm-mm. eh, saya sudah diponis radang usus atau kolitis, dan secara medis 3 tahun bertahan, karena Mm-mm. itu usus lebih banyak rusak daripada tidak. Mm-mm. Karena saya dulu mau dioperasi, sesudah pasrah mau dioperasi, dokter Mm-mm. scan usus, ternyata dokter bilang tidak bisa karena lebih banyak dipotong daripada tinggal. Betul. Tapi ada dokter yang pemahaman agamanya bagus. Saya dibilang ya apapun yang terjadi tidak mustahil di semua, karena ada herbal. Jadi herbal, disuruh saya minum herbal karena kalau secara medis antibiotik terus mau diminum itu bisa membahayakan ginjal dan hati. Jadi saya berhenti minum obat kimia, saya beralih ke herbal sampai sekarang. Tapi terbukti nggak hasilnya Pak? Ya, Hasilnya? hasilnya agak membaik. Cuman itu saya lari ke itu tadi, saya nyeri di dada. Ah, Kalau nyeri dada biasa berdebar jantung. Akhirnya biasa takut keluar sendiri dan sebagainya. Bapak itu kan dari dokter menyarankan ada tindakan gitu Pak. Ada tindakan karena sudah di koloscoping gitu. Sudah Nah, semua itu. hasilnya Sudah. pasti kalau ada tindakan itu pasti hasilnya kan tidak membaik pasti. Iya. Nah, di situ. Karena kurang serat juga Pak, Bapak makannya kurang serat ya. Itu Iya. memang kalau saran ada tindakan medis itu memang mau tidak mau, senang tidak senang seharusnya dilakukan Pak. Karena kalau tidak dilakukan itu tadi memperpanjang sakitnya. Ini nanti dampaknya menjadi stres berat ini. Tapi kalau itu kemarin tindakan langsung dilakukan, tidak sampai terbawa 10 tahun seperti ini, Pak. Tapi itu sudah terlanjur, tapi Bapak harus bisa melawan. Kalau saya stres, asam lambung Ya, saya, kadang bisa mengatasi, kadang juga tidak. ya, ini butuh penguatan, Pak. Harus penguatan mental. Sekarang gini, kalau saya stres, asam lambung saya meningkat.
Iya, Pasti. jelas. Iya. Nah, kalau asam lambung saya meningkat, akan mempengaruhi usus saya. Itu usus saya bukan nanti semakin baik. Kalau asam lambungnya meningkat terus, Bapak. Karena orang stres itu pasti asam lambungnya meningkat terus. Betul. Nah, nanti caranya gimana, Bapak? Itu tadi. Semuanya memang yang obat yang di atas, kita hanya berapa persen Allah yang mengangkat penyakitnya. Tapi Bapak ini tadi dibuat apa, Pak? Dibuat kalau orang Jawa itu dibuat apa, Pak? Ndablek. Berarti ini saya harus kuat. Saya nggak takut gitu loh. Tapi kalau Bapak memikirkan penyakit itu, nanti asam lambungnya meningkat terus. Aku sembuh, aku sehat. Dilawannya seperti itu, Pak. Nanti kalau Bapak bisa melawan cara emosionalnya, mengatasi emosionalnya, itu nanti asam lambungnya akan tidak naik. Membantu itu tadi kadang ususnya. Dan yang kedua, Bapak pola makannya seratnya harus tinggi. Serat. Ya. Nah, kalau Bapak nanti panik, kan Bapak sadar, oh aku ini stres, aku cemas, ini aku panik. Itu dilawan semua, Pak. Aku tidak mau panik, aku tidak mau cemas, itu dilawan terus. Dilawan. Jadi aku harus berani, aku harus keluar sendiri, aku berani. Itu dilawan terus, Pak. Karena nanti kalau melawan itu memang mindset kita harus kita bentuk. Karena sudah pengaruh dengan hubungan emosionalnya. Kalau mindset kita nanti positif, nanti hasilnya juga akan positif. Wah, aku nanti kalau Bapak sudah mau rencana mau keluar, nanti seperti ini, itu akan terbentuk betul. Mindset kita harus dibuat positif dulu, Pak. Mindset. Aku baik-baik saja, aku sehat, aku tidak takut. Nah, mindset itu nanti mempengaruhi kognitif kita, itu akan mempengaruhi emosi kita. Nah, emosi kita itu nanti mempengaruhi, itu tadi asam lambungnya akan rendah. Asam lambung rendah, nanti dengan jadi percaya diri, Pak. Perilaku jadi berani keluar. Tapi kalau mindset ini nanti sudah dibentuk terus, itu tadi mengakibatkan itu tadi menjadi cemas. Asam lambungnya meningkat terus, membuat radang ususnya nggak baik-baik. Karena kalau sudah asam lambung naik, otomatis radangnya justru itu kan luka, Pak. Ususnya itu luka. Itu membuka terus kalau dengan asam lambungnya naik terus. Itu pengaruh sekali. Kalau memang kalau saya sarankan ya, Pak, lebih baik ada tindakan medis, itu hanya sesaat, nanti cepat teratasi, Bapak. Gimana, Bapak? Ya, bisa ada dulu istri mau tambah penjelasan. Silahkan, monggo. Mohon maaf, izin ini, Bu. Ya, silahkan. Saya sebenarnya tertarik sekali mendengarkan. Sebenarnya saya tidak tahu kalau suami saya ini ikut di kegiatan ini. Cuman pas tadi dengar-dengar diskusinya, ya kayaknya menarik juga. Maksudnya, alhamdulillah ada kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan bisa, dan insya Allah akan membantu ya. Memang kalau kondisi suami saya itu bisa dikatakan traumanya itu sudah agak tinggi memang, karena hampir setiap hari dia tidak dalam keadaan baik-baik saja, karena mungkin karena kecemasan itulah yang membuat dia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Terus terang, Bu, kalau selama saya menikah sudah lebih 18 tahun dengan beliau,
eh, saya ada beberapa perubahan yang sebenarnya sudah terjadi sama suami saya. Misalnya dulu itu kalau misalnya kami pergi jarak-jarak sekitar 10 kiloan, beliau itu tidak bisa jalan sendiri. Harus ada pendamping, harus ada yang menemani. Kebetulan kan Bapak dulu seorang dosen. Jadi biasanya selalu ada mahasiswa yang temani. Segitunya sampai kalaupun dia harus mengantar saya ke sekolah, karena saya seorang guru ibu, eh, suami saya itu harus memanggil orang untuk mendampinginya. Tapi sedikit demi sedikit hal itu bergeser. Artinya saya selalu pahamkan kenapa kita takut untuk terjadi sesuatu di jalan, misalnya kalaupun kita tidak enak, saya biasanya kasih pemahaman bahwa kalaupun kita merasa tidak nyaman atau merasa sakit, kan kita bisa singgah di tempat mana kah atau minta pertolongan kepada orang lain. Tapi ternyata alhamdulillah ada perubahan sedikit, meskipun tidak secara totalitas bisa merubah keadaannya seperti itu, Bu. Bahkan hampir setiap hari kalau misalnya saya ke kantor, beliau itu tidak mau di rumah, tidak akan menginjakkan kakinya di rumah sampai saya ada di rumah. Jadi beliau takut masuk di rumah, jadi harus ada yang menemani. Jadi kebetulan kami alhamdulillah masih ada keluarga, masih ada saudara. Jadi biasanya kalau beliau itu merasa sendiri atau tidak ada menemani, ya mereka suami saya sendiri ini yang mendatangi rumah keluarga untuk ditemani. Nanti kalau betul-betul dia sudah merasa fit, karena kalau pagi itu dari jam 7 sampai jam 12 kondisinya itu masih bergelut dengan perasaannya yang harus keluar masuk WC, buang air kecil, buang air besar, memang tidak normal begitu. Makanannya pun setiap ada yang dimakan itu memang tidak bisa bertahan bagus begitu. Jadi apapun yang dimakan ya terkadang tidak tinggal lama, jadi harus bolak-balik masuk WC. Itu pun kadang normal kalau di atas jam 11 atau jam 12 ke atas baru bisa kerja di kantor. Awalnya saya tawari begini, kalau memang tidak bisa bekerja ya tidak perlu bekerja, karena kalaupun kita tidak maksimal di kantor begitu, ternyata mungkin secara psikologisnya dia juga merasa bahwa saya ini sudah menjadi orang yang tidak berguna betulan kalau misalnya saya berhenti bekerja. Akhirnya tetaplah dia melanjutkan pekerjaannya sebagai ASN. Cuman itu tadi kami pahamkan memang ke teman-teman kerjanya bahwa beliau itu tidak bisa dikasih amanah yang terlalu bagaimana. Kalau pekerjaan dia bisa total, yang penting dia tidak ke lapangan. Karena biasanya kalau ada disuruh rapat, pernah suatu ketika itu dia dimintai pertanggungjawaban di depan Pak Wali Kota, malah pingsan, langsung pingsan depan Pak Wali karena mungkin merasa nervous ya, atau kecemasannya itu terlalu tinggi. Jadi salah satu tantangannya memang sampai hari ini, Bu, ya seperti itulah keadaannya. Tapi memang sudah ada perubahannya, mulai dari tadinya sudah bisa ke tempat yang lain. Karena biasanya kalau di mobil itu baru separuh jalan, baru sekitar 1 kiloan, itu dia sudah tidak nyaman nih, jantungnya sudah berdebar-debar, katanya tidak enak sekali, rasa kayak mau meninggal atau bagaimana, akhirnya pulang lagi. Jadi hari-harinya saya setiap hari ke sekolah itu tidak pernah diantar sama suami, meskipun saya tidak bisa bawa kendaraan, tapi tidak pernah diantar. Jadi setiap aktivitas, waktu pun kami alhamdulillah menyelesaikan S2 kami, setiap ada konsultasi sama dosen pembimbing, setiap ada pembimbingan begitu, saya selalu menemani. Tapi setiap saya pembimbingan tidak ditemani karena beliau itu memang tidak bisa kayak menunggu lama, tidak bisa pergi-pergi. Jadi memang kondisinya seperti itu. Maksud saya begini, Bu, alhamdulillah Ibu sudah memberikan tadi gambaran kepada Bapak. Mungkin di samping itu mungkin ada tips-tipsnya lah yang bisa kami dengan keluarga untuk membersamai suami. Karena sebenarnya memang saya pernah berpikir apa memang Bapak ini perlu istilahnya ini dibawa ke psikolog untuk kan, karena kalau secara penyakitnya sebenarnya, Bu, memang sakit, cuman lebih banyak stresnya. Karena kalau yang namanya sakit ya memang mungkin seperti itulah qadarullahnya dikasih oleh Allah, cuman seandainya dia mampu melawan kecemasannya itu tidak berdampak begitu parah pada aktivitas kesehariannya. Bahkan
setiap sholat Jumat pun, padahal kami ini kalau secara agama, alhamdulillah kami paham betul Bu tentang agama. Kalau tidak sholat Jumat itu kan kita itu tahu sekali. Tapi setiap hari Jumat itu terkadang dia nggak bisa pergi sholat Jumat. Bahkan itu tetangga kadang bilang, ih tadi Bapak saya lihat di situ pas ruku muka hilang nih, karena nggak enak mina rasa. Jadi hampir kalau hari Jumat itu kamu dari pagi sampai ini, saya bilang mungkin karena stres sekali memikirkan sholat Jumat itu lama di masjid atau bagaimana. Pokoknya inilah solusi-solusi apa kira-kira yang mungkin bisa kami berikan ke Bapak supaya ya kami bisa menjadi lebih baik lah Bu. Terima kasih sudah bisa mendengarkan unek-unek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Saya tambah sebentar ya. Ibu yang baik hati, yang penyayang. Mas Ibu bagi semua seorang istri yang sabar gitu. Bapak Tamzil ini justru sakitnya itu 85% dari cemasnya. Betul. 85%. Dan kenapa Bapak 85% itu cemasnya tinggi? Itu tidak lepas dari personal Bapak, kepribadian Bapak sendiri. Bapak bisa ketemu saya, boleh kita kupas semuanya. Karena di sini aku kalau ketemu nanti ngupas semuanya. Kalau di sini saya nggak mau nelanjangi kan nggak enak gitu. Tapi Bapak di situ personanya lemah sekali Bapak. Personanya lemah, Bapak tidak mampu melawan apa yang dialami, yang membuat Bapak terganggu cara emosi, perilaku, dan pikirannya. Tapi kalau Bapak punya persona yang kuat, insya Allah mampu itu melawan semuanya. Kuncinya Bapak sendiri dan Ibu juga membuat ketegasan juga ini. Harus tegas Bu. Nanti kalau diikuti perasaannya itu nanti nggak baik-baik. Kalau seperti itu harus kita tarik ke kognitif kita, pikiran kita. Kalau itu memang nggak baik. Gitu. Tapi kalau kita ikutin terus, nanti seperti memupuk sesuatu yang tidak baik. Karena Bapak memang karakternya memang lemah, karakter introvert ya. Mudah orangnya perasa, mudah cemas, mudah semuanya. Lemah. Pasti ada hubungan dengan pola asuh kemarin. Meskipun Pak Tansel harus dilawan Pak ini Pak. Ya. Jangan diikutin perasaan yang negatif itu, jangan diikutin terus. Saya bisa, saya mampu. Jangan aku nanti, jangan seperti itu. Itu mindset kita itu nanti membuat kita jadi betul-betul terjadi. Aku nanti, nah itu nanti betul-betul. Jadi habis bangun tidur itu juga alhamdulillah aku itu mindset positifnya dibentuk dulu. Aku bisa melawan semuanya. Aku mampu, pelan-pelan insya Allah akan bisa Bapak. Tapi berusaha dengan maksimal ini Bapak. Tapi jangan diikuti perasaan yang negatif itu tadi. Aku nanti, nah, itu cemasnya tinggi sekali, kekhawatirannya tinggi sekali yang membuat tidak nyaman, yang mengganggu pola pikir, mengganggu perilaku, mengganggu perasaan. Dipun, jadi mengerti? Iya. Makasih, Bu. Sama-sama, Pak. Ya. Bisa dilanjut? Makin malam, makin ramai aja nih, Bu, ya. Diskusinya. Semakin malam, semakin ramai nih. Insya Allah. Ibu. Ya, silakan, Pak.
Berarti kalau melihat kasusnya Bapak Tamsil tadi itu, mungkin dia tersugesti dengan perasaannya sendiri ya Bu ya. Betul. Nah kan Terobsesi. iya tersugesti atau terobsesi ya. Ya mungkin barangkali sedikit memberikan tip ya. Berarti kan nanti tinggal disugesti sendiri lagi aja. Artinya kan memupuk keoptimisan itu. Barangkali seperti itu ya Bu ya. Ya, betul. Ya seperti yang Ibu katakan tadi tuh, ketika kita berrelaksasi, kemudian kita mengucapkan terima kasih kepada tubuh kita, itu kan barangkali itu sugesti-sugesti yang sifatnya positif seperti itu ya Bu ya. Betul, betul. Ya itu mungkin barangkali tip-tipsnya seperti itu ya, barangkali ya Bu ya. Betul. Ya. Insyaallah. Terima kasih Pak Zainal Abidin sudah memberikan tanggapannya dan memberikan tipsnya. Insyaallah. Jadi ada satu pertanyaan lagi Bu, cuman waktu kita untuk malam hari ini lewat seperti itu. Jadi Pak, jika ada pertanyaan nanti kami kirim untuk pertanyaan yang ada di grup yang ada di chat. Insyaallah kami kirim ke grup untuk kembali akan dijawab oleh Ibu Karni untuk selanjutnya. Begitupun juga dengan ayah bunda sekalian yang masih ingin bertanya, masih ingin konsultasi maupun secara pribadi ataupun lewat grup, insya Allah kami akan memfasilitasinya seperti itu. Karena memang pendampingan psikolog ini tidak cukup hanya sampai malam hari ini saja. Insya Allah ketika ayah bunda ingin ada pertanyaan ataupun diskusi terkait dengan curhat, terkait dengan kendalanya hari ini, insya Allah akan dilayani oleh Bu Karni dan tim sekalian nantinya. Bisa lewat grup, bisa lewat chat pribadi. Begitu ya Bu ya, Bu Karni? Saya memberi contoh ini ya Pak Jaina. Misalnya, jangan sekali-kali kata-kata negatif untuk diri kita. Saya bisa, saya mampu, saya sehat. Nah, di situ itu positif untuk diri kita. Saya bisa, saya mampu, saya sehat. Ya, kalau Pak Tansel kan mindsetnya kan sudah pola pikirnya negatif untuk dirinya sendiri kan negatif terus. Misalnya saya tidak ingin miskin. Nah, itu kata-kata yang kurang bijak. Saya ingin kaya. Ini kan Bapak itu kan ini kalimatnya kan negatif. Nah, jadi nanti betul-betul mindset itu membuat kita jadi lemah. Ini saya sehat. Saya sehat, saya sehat. Itu Bapak Tansel yang harus dibentuk di mindsetnya seperti itu. Konik ini. Saya sehat, saya bisa, saya berani. Kita lanjut dengan ini Mbak Yuli atau Mas? Mbak Yuli. Mbak Yuli. Berarti ketika stres kita butuh seseorang. Kita stres tidak selalu butuh orang. Kalau saya mampu, kita tidak membutuhkan. Karena saya mampu. Tapi kalau merasa kita tidak mampu, perlu curhat tidak dengan sembarang orang. Kita ke psikolog, itu nggak apa-apa. Pendengar yang baik itu. Dan nanti akan membantu jalan keluarnya bagaimana. Boleh silakan kalau ingin ditampilkan monggo, kalau bisa mau curhat kalau sebagai anak sebagai orang tua monggo, nggak apa-apa. Tapi stres tidak selalu gitu orang. Kita mampu menangani dirinya sendiri kita juga nggak masalah. Karena
kita ketika stres kita tidak bisa mengontrol diri. Nah, di sini kita hubungan dengan emosi. Kalau sudah tidak mampu mengontrol diri, memang kita butuh bantuan. Bantuan bisa dengan ustadz, ustazah, boleh. Dengan guru boleh. Sama apalagi dengan psikolog. Itu lebih baik. Monggo, dilanjut. Masya Allah, Alhamdulillah. Pertanyaan yang sudah diajukan peserta, Ayah Bunda sekalian, alhamdulillah sudah dijawab, mulai dari pertanyaan Pak Senal tadi, dari Pak Tamsil, sampai dengan Ibu Yuli, insya Allah. Alhamdulillah, sudah terjawab. Namun, tentunya untuk jawaban ini masih secara umum ya Bu ya. Nanti insya Allah akan untuk peserta sekalian, Ayah Bunda sekalian bisa langsung memberikan pertanyaan ataupun lewat personal bisa ya Bu ya, Bunda Karni. Insya Allah bisa, ataupun bisa melalui grup seperti itu bisa, seperti itu, ataupun bisa secara personal insya Allah bisa. Kami sapa dulu Pak Tamsil. Kebetulan saya juga orang Makassar Pak. Kalau boleh tahu orang Makassar ya kalau nggak salah. Tamsil, Pak Tamsil ya kalau nggak salah. Coto Makassar. Coto Makassar. Insya Allah. Ya semoga Ayah Bunda sekalian masalahnya atau kendalanya hari ini bisa segera diselesaikan. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bisa berguna dan bermanfaat untuk Ayah Bunda sekalian. Seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, tadi ya ada sebuah video yang kami mau tunjukkan, namun ada kendala teknis. Kami coba untuk tampilkan kembali. Mohon admin untuk mempersiapkan videonya. Renovasi asrama Santri Pondok IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda Bang Akadua, alhamdulillah, masyaallah tabarakallah. Hari ini kita sedang merenovasi asrama dari Santri Pondok IT. Terima kasih Ayah Bunda yang support program ini. Semoga dengan adanya asrama ini membuat kenyamanan daripada santri untuk belajar, beribadah, dan juga bisa pahala dan mendoakan para ayah bunda Mahaka semua di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bunda sekalian. Sekali lagi kegiatan ini insya Allah kami informasikan kepada ayah bunda sekalian terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini. Tunggu sebentar, salah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Karni untuk kegiatan pada malam hari ini. Kami menginformasikan kepada ayah bunda sekalian bahwasanya kami dari Santri Pondok IT ada sebuah programnya yaitu adalah untuk pembangunan asrama. Insya Allah pembangunan asrama ini akan kita bangun asrama putri dan musolah dan rumah ustadz. Barangkali ayah bunda sekalian ingin
membantu ataupun menyalurkan saluran infaknya untuk santri Pondok IT. Insya Allah terbuka lebar dan ayah bunda bisa sekalian untuk membantu pembangunan ini. Semoga dengan bantuan ayah bunda sekalian ketika membantu untuk pembangunan acara pondok ini bisa membantu dan percepatan pembangunannya lebih cepat lagi. Infaknya berapa? Bisa mulai dari Rp100.000 ataupun bisa dan seterusnya. Insya Allah admin kami, CS kami insya Allah setelah webinar ini ataupun besok insya Allah akan menjapri ataupun menghubungi ayah bunda sekalian ketika ingin berinfak dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk konsultasi dan pertanyaan-pertanyaan yang ayah bunda ingin pertanyakan, insya Allah kami membuka kesempatan ayah bunda sekalian untuk memberikan pertanyaan ataupun konsultasi dengan Bunda Karni terkait dengan masalahnya ataupun problemnya sampai hari ini seperti itu untuk bisa diselesaikan dan semoga bisa terselesaikan dengan cepat. Amin amin rabbal alamin. Begitu ya ayah bunda sekalian untuk pertanyaan yang belum untuk pertanyaan untuk selanjutnya ataupun ingin konsultasi lebih lanjut dengan Ibunda Karni bisa langsung bertanya di grup ataupun bisa lewat Japri seperti itu biar konsultasinya lebih privat dan lebih meluas dan lebih mendalam seperti itu. Mungkin itu saja kami ucapkan kepada Ibunda Karni PSI atas kesempatan dan ilmunya pada malam hari ini. Semoga memberikan keberkahan dan semoga sehat selalu dan selalu dijaga kesehatannya. Amin amin rabbal alamin. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada peserta sekalian, kepada ayah bunda yang sudah ikut dan mau berpartisipasi meramaikan acara kita pada malam hari ini. Semoga acaranya berkah dan semoga di acara-acara selanjutnya ayah bunda sekalian bisa ikut kembali insya Allah. Karena bukan hanya acara ini saja, bukan sampai di sini acaranya saja, tapi kita insya Allah di Pondok IT ataupun webinar kita masih akan ada webinar-webinar selanjutnya seperti itu. Jadi mohon stay di grup dan tadi kami ulangi untuk pertanyaan ataupun konsultasinya bisa langsung di grup atau bisa langsung secara personal lewat grup. Karena sudah larut malam dan kita semua ingin istirahat. Nah, tadi kan semakin lama tuh semakin banyak pertanyaan ya. Mungkin ayah bunda sekalian masih banyak ataupun masih ingin bertanya, namun karena waktunya yang sudah lewat ataupun sudah habis untuk pertemuan kita malam hari ini, insya Allah lewat grup nantinya. Dan terakhir kami sampaikan kepada ayah bunda sekalian untuk kami membuka wakaf untuk asrama santri Pondok IT. Barangkali ayah bunda sekalian ingin berwakaf ataupun membangun amal jariahnya bisa mulai dari Rp100.000. Seperti itu. Nanti kami akan ada yang mau doa agar diberikan ketenangan. Ada yang mau ayah bunda sekalian? Kami ada doa untuk diberikan ketenangan sama doa ketika Nabi Ayub sedang sakit nih. Kita tahu Nabi Ayub adalah nabi yang ketika hidupnya itu problemnya adalah diberikan cobaan oleh Allah ketika cobaannya itu adalah sakit. Nah, ketika Nabi Ayub membaca doa ini, insya Allah alhamdulillahnya Nabi Ayub segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti akan kami kirimkan lewat grup dan di grup sebagainya. Agar nanti ayah bunda bisa mengamalkan doa Nabi Ayub ini seperti itu untuk mencari ketenangan dan mungkin bisa menjadi keamal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kami dari panitia memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, ada kehilafan, ada kata-kata yang kurang enak didengar oleh ayah bunda sekalian. Kami mohon maaf dan kami ucapkan juga terima kasih kepada ayah bunda sekalian. Mungkin itu saya ayah bunda untuk webinar kita pada malam hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan, semoga problemnya atau masalahnya segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik Ayah Bunda, kita cukupkan webinar kita dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup acara kita malam hari ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ibu Bunda sekalian. Ketemu lagi di grup insya Allah untuk konsultasinya sama Ibu Karni. Kami tutup izin ya Ibu Bunda sekalian.